Kata siapa pidatonya selalu blunder? Kadangkala di dalam populisme, hal itu memang sengaja untuk dibuat. Mari kita coba urai. Populisme adalah salah satu aliran politik yang mengutamakan atau berfokus kepada masyarakat kelas bawah, rakyat kecil. Kedengarannya bagus. Karena populisme itu mengutamakan masyarakat kelas bawah, maka dari sikap, gaya, nuansa, hingga yang paling sering kita dengar pidatonya itu bergaya atau bernuansa untuk menyenangkan masyarakat bawah. Dan jangan lupa, pendekatannya adalah emosional. Sejak awal kita sudah tahu bahwa kemenangannya bukan karena gagasan, bukan karena pemikiran, tapi karena apa? Karena nangis dan karena joget. Iya kan? Agak bahaya sih ini, tapi saya rasa ini sangat penting untuk menjelaskan. Nah, maka pemimpin populis itu juga akan melahirkan kebijakan atau program yang juga populis, menyenangkan masyarakat. Sayangnya, program atau kebijakan yang dilahirkan oleh seorang populis itu kadangkala keuntungannya atau kebermanfaatnya bersifat jangka pendek. Nah, sebaliknya, efek buruknya itu akan menunggu dan menanti dalam jangka panjang. Nah, di dalam prakteknya, pemimpin dengan kebijakannya yang populis itu adalah strategi untuk menyenangkan atau memenangkan lumbung suaranya itu ditarik dengan gaya atau kebijakan yang populis. Maka tadi pendekatannya adalah emosional. Sehingga ini menjadi ironis. Ketika misalnya konteks Indonesia, pemimpin atau kebijakannya itu populis, program-programnya itu populis, ya teman-teman tahu sendiri lah, program-program yang dijalankan itu kan sangat-sangat bernuansa populisme sekali. Nah, berarti kualitas mayoritas masyarakat kita kelas bawah. Dan saya menafsirkan kelas bawah ini bukan hanya dalam hal ekonomi, tapi juga dalam banyak hal yang lainnya. Entah itu pendidikan, entah itu juga pola pikir, mental. Populisme itu lahir dari rakyat yang tertinggal. Sebagaimana tadi kelas bawah itu multi tafsir, maka tertinggal juga, silahkan teman-teman tafsirkan sendiri. Tertinggal dalam pendidikan, tertinggal dalam mindset, tertinggal dalam mental, dalam apapun itu. Nah, kalau kita lihat misalnya analisis dari pidatonya aja, kapan coba teman-teman terakhir mendengar tujuan pidatonya itu diarahkan kepada masyarakat yang intelektual, akademisi, mahasiswa, orang-orang yang paham dengan suatu dinamika politik? Pernah nggak pidatonya diarahkan kepada hal tersebut? Mungkin pernah, tapi tidak sebanyak gaya pidato populisnya. Berarti dalam pandangan beliau atau orang-orang di sekelilingnya paham kalau kualitas dari mayoritas masyarakat kita itu masih tertinggal, masih kelas bawah. Nah, maka untuk menarik perhatiannya ya tadi dengan pidato-pidato yang sangat populis.